Anda masih di Dr. Rose Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu kebiasaan yang saya yakin Anda pernah melakukannya, bahkan terlebih untuk yang bekerja malam. Pulang ke rumah, perut masih terasa lapar, makan berat, lalu langsung tidur. Nah, apakah Anda salah satunya? Ingat bahwa mengkonsumsi makan berat dan langsung tidur itu bisa memaksa sistem pencernaan Anda bekerja lebih keras. Mungkin untuk lebih jelas, kita akan mengajak diskusi seorang dokter spesialis penyakit dalam bersama Mbak Arzeti Bilbina, Dr. Ari Varial. Apa kabar, Dok? Terima kasih sudah menemani kita. Ini Mbak Arzeti, Dr. Ari. Nah, ini Dok, kita mau nanya, apa yang terjadi pada sistem pencernaan secara umum konsumsi makan berat sebelum tidur? Ya, pertama yang kita mesti ketahui bahwa makanan kita itu akan bertahan di dalam lambung itu selama 6 jam. Oke. Jadi kalau kita misalnya habis makan langsung tidur itu secara gravitasi aja bahwa dia akan naik ke atas, yang kita bilang reflux. Nah, secara normal itu kan asam lambung itu nggak boleh naik ke atas dia. Nah, tapi kalau dia naik ke atas, dia akan menyebabkan reflux. Nah, itu menyebabkan perlukaan. Ini apa akibatnya jika asam lambung itu naik ke atas? Dari lambung nih naik ke tenggorokan ya, karena terasa asam. Tapi biasanya gini juga loh, kalau kita mau tidur belum makan, tidurnya malah nggak nyenyak, nggak pulas. Kemimpi-mimpi makanan yang dimimpiin ya, Mbak Sih. Ya, itu memang sebenarnya kebiasaan ya. Artinya memang kan kalau kita habis makan ya, rasanya itu timbul ngantuk. Itu kan memang karena faktor hormonal ya. Timbul ngantuk, jadi akhirnya enak tidur. Jadi memang seringnya kebiasaan itu muncul begitu. Nah, memang kalau bicara lagi tadi yang lain ya, karena ini kan kebiasaan habis makan tidur, tentu kan aktivitas kurang. Akhirnya bisa juga berhubungan dengan kegemukan. Ini bicara masalah lingkar perut, Dok. Hubungannya gimana, sejauh mana? Maksudnya kebiasaan ini sebagai faktor utama atau istilahnya sebagai faktor yang memperberat terjadinya penambahan lingkar perut? Jadi yang perlu diketahui dulu untuk masyarakat, lingkar perut itu memang berhubungan dengan kejadian penyakit jantung vaskuler. Nah, itu mesti penting dulu. Artinya ada itu parameternya. Jadi kalau dia sudah lingkaran tertentu, dia beresiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner itu sebutkan. Nah, faktor tadi kebiasaan tadi kan sebenarnya begini, bahwa dia tuh sebenarnya makan berlebih-lebihan. Sebenarnya kan kalau kita makannya bisa diatur, itu nggak sampai kenyang sekali, itu nggak sampai ngantuk sebenarnya. Cuman karena kebiasaan tadi dia untuk sampai ngantuk itu dia akan makan banyak. Karbohidratnya banyak biasanya. Ini kalau bicara sebagai seorang ibu bukan kebiasaan, Dok ya. Kebutuhan seorang bayi gitu loh, dikatakan bahwa memang 2 jam sekali dia harus diisi. Jadi automatically kan kita harus memberikan susu untuk dia. Jadi sebelum tidur diberi susu. Nanti kita ngitung, oh jam 6 dikasih susu, jam 8, jam setengah 9 kasih susu lagi. Nah, ini gimana nih, Dok? Ya, ini kan anak ya, bayi itu tentu lain. Artinya kita tetap juga harus juga menjaga kemungkinan jangan sampai terjadi reflux tadi. Tapi kan kalau kita bicara soal bayi ini kan memang pertumbuhan, butuh susu segala macam tadi. Tapi yang penting juga mesti diperhatikan kapan timing dia harus sendawa misalnya. Ternyata pada anak-anak juga terjadi reflux itu. Nah, itu mungkin kebiasaan tadi itu. Habis itu dikenyangkan tidur gitu. Padahal kan dia harus posisi dia sendawa dulu paling enggak untuk mengurangi gasnya. Nah, itu poinnya seperti itu. Nah, ini bicara yang berkaitan dengan penyakit diabetes. Apakah penderita diabetes kalau punya kebiasaan ini sebaiknya dikurangi atau justru kebiasaan ini memperbesar kemungkinan seseorang terkena diabetes? Iya, jadi kalau kita bicara soal pasien dengan penyakit diabetes, memang yang pertama adalah kontrol gula darah. Kontrol gula darah ini adalah memang gaya hidup tadi. Oke lah, tadi berarti kebiasaan makan yang banyak. Ini kan umumnya pada pasien-pasien, kalau kita bicara soal kencing manis atau diabetes ini kan ada yang dua, yang tergantung insulin dan tidak tergantung insulin. Yang tidak tergantung insulin ini berhubungan dengan karena pola makan tadi. Nah, jadi pada kelompok-kelompok yang memang terjadi diabetesnya karena pola makan yang tidak tepat tadi, banyak mengkonsumsi gula berlebih-lebihan, hal ini harus dihindari. Karena apa? Dia akan memperburuk. Kalau dia memang sudah ada bakat, dia akan memperburuk keadaan tersebut. Kalau dia belum pernah terjadi, bisa saja ini menginjus terjadinya diabetes. Saya mau nanya resepnya Mbak Arzeti, makan malam terakhir itu jam berapa? Nah, aku sih selalu bilang gini, jangan makan deh sesudah jam 6. Benar ya sih, Dok? Kalau secara medis diambil waktu 2 jam. 2 jam? 2 jam itu kita nggak boleh makan lagi tuh kalau mau tidur gitu. Oh, kalau saya mau tidur jam 10, jam 8 nggak boleh? Ya, kalau kira-kira jam 7, berarti jam 9 silakan. Di atas jam 9 boleh tidur lah begitu. Jadi paling selama sepepet-pepetnya itu 2 jam begitu.
Tapi kalau ternyata di jalanan kita macet, belum keisi perutnya belum keisi makanan, sementara jam 10 kita gitu tidak harus tidur, sementara perut masih lapar, apa pengganti makanan, Dok? Ya, ini memang akhirnya kalau kita mesti tahu kira-kira makanan-makanan yang akan lambat ada di lambung itu makanannya bagaimana. Nah, biasanya makan makanan yang berlemak, ya, fat, ya, oatmeal? Ya, oatmeal nggak ada masalah sebenarnya. Jadi biasanya makan makanan yang kadang-kadang kan hobi makan sate kambing setengah mateng tengah malam, nah itu udah pasti salah udah. Kacau gitu ya. Jadi dipindahin ke siang itu. Nah, itu misalnya kan artinya dia justru makanan-makanan yang padat yang sulit dicerna itu jangan ditaruh di tengah malam. Atau malam itu nanti memperlambat karena dia lambat pengosongan lambung, justru nanti akan terjadi reflux. Kalau soto ayam gitu tanpa nasi, ini pasti berusaha negosiasi nih masyarakat. Ya, prinsipnya kalau jangan terlalu santan lah. Tapi kalau ambil 2 jam sih nggak apa-apa. 2 jam nggak apa-apa. Nah, soto ayam satu lagi yang mesti diperhatikan, suka dikasih kol kan? Betul. Itu gas ya. Nah, kol itu akan memproduksi gas. Tapi dipakai bihun. Pakai bihun sama juga. Roti bakar hati-hati. Sekarang kan tren nih roti bakar nih untuk makan malam. Hati-hati, coklat kejunya. Coklat kejunya. Martabak coklat keju juga hati-hati. Enak banget itu. Berarti istilahnya roti baik itu gandum atau biasa, tapi kita better gandum, dikasih selai kacang aja itu nggak masalah. Boleh, saya rasa nggak ada masalah. Yang penting kita ambil waktu 2 jam tadi. 2 jam. Oke. Setelah ini kita akan membahas mengenai berbagai pandangan atau sesuatu berita yang terkadang sering disebarkan, tapi tidak tahu itu benar atau salah. Setelah ini, jadi tetap di Dr. Oz Indonesia. Mengkonsumsi seafood seperti udang. Sejauh mana kebenaran berita burung seputar kesehatan? Jadi kalau kita bicara soal makanan yang bisa menyebabkan kematian itu biasanya racun.